Ya, Iya ya. kowe pengen ngerti ora rahasiane motor iki? Rahasianya gue dalam arti kepiwe. Wingi kowe jajal kepenak ora posisi anu ending-endinge. Ini sih jelas kepenak banget. Pokoknya kayak sebagai motor paling nyaman lah dalam motor road trek. Gue ana rahasiane ya. Rahasianya kepiwe gue. Nah, kowe pengen ngerti kowe pengen tele kowe takon maring bos. Wah, Priwe iki bos dijelasno mek area iki area pengen ngerti. Ngobrol krisik-krisik, ngobrol sing seru, dadi nang kamera gue suarane main. nah, Kalau gawe video pokoknya mbok. Ngerti. Iya. Sit, nonton pembukaan Sit. Oh ya wis. Halo guys, ketemu lagi di channel Diko Racing. Kali ini kita akan bahas tentang apa Ki? Kowe lagi mau ngobrol apa? ya gimana sih caranya agar motor mudah dipakai atau menjadi sempurna sekali saat digunakan? Oke guys, mungkin ke depan Diko Racing akan selalu angkat topik sesuai dengan obrolan mereka. Mereka lagi ngobrol apa, kita bahas itu. Oke, mungkin yang dimaksudkan mereka itu sebuah motor akan berpengaruh sekali pada performanya, terutama pada kelincahan dia di sirkuit dan kenyamanan pembalap dalam membawa motor. Nomor satu dipengaruhi oleh rangkanya. Oke, ini adalah tampilan rangka motor Fos One sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat dudukan-dudukan yang enggak banget, dudukan yang enggak banget ini aslinya memang karena dia disesuaikan untuk body Fish Air, karena sebenarnya ini adalah rangka Fos One. Jadi abaikan dudukannya guys, karena itu bagus banget, nggak usah dicontoh. Oke, kemudian yang kedua di rangka bagian belakang ini sudah mengalami penyunatan guys. Sunatan siapa kau? Ya dipotong maksudnya. Karena aslinya untuk rangka-rangka bebek Yamaha itu seperti ini, kalian bisa lihat yang oke, ini rangka yang belum dipotong, masih standar. Jadi kalau kalian sering lihat motor road race yang belakangnya buntung, yang rangkanya buntung, apakah itu perlu dalam road race atau tidak? Jawabannya adalah selera. Nggak harus dipotong. Selera kalian. Ada yang bilang belakangnya harus buntung biar ringan. Ada yang bilang ini itu. Intinya jujur aja. Saya dapat rangkanya juga rangka rongsok. Ya adanya kayak gitu kita pakai. Seperti yang udah di video-video sebelumnya juga saya sudah sering bahas. Bikin motor sesuai kemampuan, bikin motor sesuai keinginan. Nggak harus ikut-ikut teman-teman, nggak harus ikut-ikut yang lain. Kalian punya ciri sendiri-sendiri tanpa harus ikut-ikut. Seperti itu. Oke, sekarang kita jelaskan tentang modifikasi apa aja sih yang bisa bikin motor ini nyaman dipakai dan lincah di lintasan. Yang pertama guys, ini sok kamu kan ngerti ya yang udah dilakuin di rangka ini ya. Ya. Jadi gini guys, alasan kenapa ini harus dirubah sebenarnya karena satu, nggak punya uang. Nggak punya uang gimana maksudnya? Sebenarnya rangkanya nggak harus dirubah guys, cuma karena rangka yang enak itu didukung oleh sistem suspensi yang baik. Berhubung untuk ribbon shockbreaker depan belakang itu lumayan ya, kalian tahulah kisaran berapa, browsing aja. Sehingga kita punya sedikit modifikasi untuk ya intinya colong balung lah. Jadi sudut rangka tersebut itu dimodifikasi. Satu, biar dia lebih lincah adalah gimana caranya kalian memperpendek jarak
sumbu roda. Sumbu roda. Dengan cara yaitu rangka bagian depan sini ditekuk agar sudut shockbreakernya dia lebih masuk, sehingga jaraknya akan lebih dekat, tidak ekstrim, mungkin hanya 1 atau 2 cm aja. Nah, cara yang kita lakukan, karena kita nggak mampu juga untuk datang ke tukang pres, maka kita gores di sini menggunakan gerinda. Oke, gerinda tebal 4 mili 5 mili lah, jangan sampai putus, karena untuk patokan kelurusan rangka tersebut. Setelah ini digerinda, kalian akan tekuk rangkanya menjadi lebih turun. Oke, sehingga jarak shockbreaker akan semakin dekat. Setelah itu di-tag. Setelah di-tag, kalian harus lakukan penyenteran antara roda depan dengan roda belakang. Gimana Mas Marso? Tunjukin caranya nyenterin. Motornya berhubung ini motornya udah di protolip, udah dibongkar-bongkar gini, jadi dibalik aja seperti sepeda. Oke, intinya adalah melihat kelurusan as garis antara roda belakang dengan roda depan. Kalau motor standar jangan dibulak-balik, kan bensinnya tumpah. Gimana caranya kalian nyenterin roda belakang dengan roda depan? Oke, kita ikuti caranya. Yo, caranya kepiye Kang? Dibalik ya. Sekali di sini ya. Dibalik ke piku maksudnya aneh-aneh boy. Dibalik kayak pit. Kayak berhubung motornya wis diprotoli, jadi apa? Iya, iya dibalik. Si, Motor banter sumpah ki mau nih. kita jadi diklik Mas, begini. Ini orang goyang. Wis. Ya ora. Pak. Nah, langkah pertama itu dibalik dulu. Oke. Pertama kali pastikan pos roda yang kalian pakai masih standar dari motor tersebut ya, sehingga kanan kirinya terjaga di tengah. Posnya kanan kiri masih standar bawaan motor tersebut. Yang kedua, pos roda depan juga sama aja. Pastikan roda tersebut berada di tengah antara as shockbreaker kiri dan as shockbreaker kanan. Dia akan ketemu garis tengah dari ban depannya. Oke. Setelah itu luruskan setang setirnya. Setelah lurus, coba ukur pakai mistar atau pakai kayu atau pakai besi atau pakai apa yang lurus untuk ngecek kelurusannya seperti ini guys. Pakai ini. Pot jamin lurus kayak gue. Terus jamin mutu kualitas. Ya ora mesti. Nek kowe wis ini bengkong ya Makanya. ora lurus. Cari besi yang lurus guys. Yo. Top, ya. Besi bangunan. Seperti ini Mas. Men kameramen, sini men. Tidak lurus Kang. Pastikan di sini nempel. Iya. Di sini nempel. Betul sekali. Roda depan pun sama. Itu nempel. Nempel. Oke. Pertanyaan saya. Yakin rangkanya kamu semua itu lurus? Sebelah sini so. Nempel. Nempel. Ini nempel. Itu nempel ya. Jangan colong balung begini kan benjet-benjetin nanti ya jelas lurus. Besinya yang bengkok. Betul sekali. Intinya kalau diambil garis tengah di roda belakang dengan roda depan, dia ada di tengah semua guys. Oke? Oke. Itu cara memastikan rangka kamu lurus atau tidak. Karena ini nomor 1. Kalian mau bicara sok kalian bagus, mau bicara modif-modif kalian bagus, percuma kalau rangkanya bengkok. Rangka itu seperti pondasi. Kalau dia kuat, dia bagus, dia lurus, pasti ke atas mau bikin gedung bertingkat juga, dia pasti kokoh. Oke? Oke, balikin lagi. Balikin lagi. Udah ya, berubah di situ.
Ngene ya. Maaf guys, bajunya bukan endorse. Punya endorse. Berikutnya apa aja yang kita modif di rangka motor road race nomor 2 adalah di bagian depan, di bagian stopper kemudi, ini akan menentukan berapa lebar sudut yang bisa dibuat oleh motor kalian. Untuk motor standar mungkin sudutnya lebih lebar dari ini. Kelihatan di sini ya guys. Udah kita tambahkan material yang seperti Bosok ya. untuk mengganjel Keton ora, atau guys. menjadi stopper. Santri. Oke, untuk menjadi stopper agar sudut kemudinya tidak terlalu lebar. Kenapa harus diganjel? Kenapa harus diganjel? Karena namanya latihan road race pasti akan sering jatuh. Dan yang terjadi adalah saat kalian jatuh, posisi belok, motor kalian kebanting, pasti kerusakan yang terjadi pada asok breaker akan sangat parah. Jika ini sudutnya dipersempit, maka kemungkinan untuk asok breaker ini bengkok atau Raja Wali ini bengkok, segitiga ini bengkok, itu lebih kecil. Seperti itu guys. Umumnya pasti akan diberikan stabilizer di sini untuk menjaga stangnya tidak terlalu goyang. Stabilizer juga bisa berfungsi sebagai stopper kedua selain ini. Oke, seperti itu. Apalagi so? Oh iya Pak, aku mau nanya Pak. Jadi kan posisinya motornya udah protolan. Kalau motornya standar belum protolan, ngeceknya gimana Pak kalau pelurusan ban? Intinya kalian harus luruskan antara ban belakang dengan ban depan. Nggak harus dibalik seperti tadi. Intinya gimana caranya, mau pakai bisi, mau pakai apa, mau pakai benang atau pakai apa, terserah Nek kalian. orang duwe besi, orang duwe benang, main mandan center ke piwe? Panggil orang-orang, 2 atau 3 orang, 4 orang, suruh bantu ngeliat. Contohnya adalah, duduk belakang sana. Ya. Oke, kalian dirimu lihat antara ban belakang dengan ban depan. Lihat bagian samping roda. Itu caranya Di guys. dia, tinggalin di dia, jeung anu di dia. Eta mah kudu lurus. Oh iya iya iya. Nya, anu sing bener nempona teh. Oh iya, lurus. Lombok, gua tuh masa lurus. Wis lurus kok kan dukung. Ya udah, seperti itu guys. Ada lagi yang mau kalian tanyain apa enggak? Mumpung aku lagi seneng ngomong ge. Oke, bos. Ini kan berhubung tadi ada yang pemotongan. Pemotongan berada di bagian tengah atau ada 2 potongan atau gimana biar rangka kita menjadi seperti motor trail. Oke. Rangka ini kelihatan ya. Di sini ada kayak bekas las-lasan. Oh iya. Berarti saya potong di sini. Terus pertanyaannya, berapa senti, berapa mili, berapa jauh? Jawabannya adalah selera. Kalian boleh potong sini, boleh potong sini, boleh potong sini. Terserah kalian. Tapi ya jangan di sini lah. Kira-kira. Oke. Yang kedua sebenarnya ini rahasia, saya nggak akan bagikan. Tapi berhubung sudah ditodong, jadi saya kasih tahu. Untuk rangka bagian belakang, saya juga angkat sudutnya di sini, di sini. Itu buat apa, bos? Sehingga kenapa saya angkat sudutnya, agar posisi shockbreaker belakang dudukan ini seolah-olah kan lebih naik ke atas. Pada saat shockbreaker dipasang secara tidak langsung, maka arm pun akan terangkat ke atas. Sehingga posisi arm pada saat motor di aspal, coba turunin, dia akan relatif lebih lurus. Rahasia tuh ya, bos. Sebenarnya rahasia, kalian gak usah ngomongin ya. Jadi kalau kalian suka videoku, tonton. Kalau nggak suka, matiin. Oke.
Seperti itu. Oh iya guys, kalau kalian suka ya bisa kalian komen di bawah. Kalian boleh share. Nggak perlu subscribe lah, bos. Buat apa subscribe ngabis-ngabisin, tetap aja yang seneng itu kreatornya ya kan. Yang subscribe nggak dapet duit ya kan. Jangan mau subscribe guys. Kalau kira-kira kalian kasihan ya boleh subscribe. Oke, sekian dulu kayaknya. Ada lagi nggak? Udah cukup. Oke, sekian dari kita tentang bahasan rangka. Mungkin di video-video berikutnya kita akan bahas tentang arem atau shockbreaker atau apa aja lah. Intinya motor ini mau saya rakit, saya mau video dari awal proses perakitannya. Apa aja yang sudah pernah dilakukan, apa aja yang mau dilakukan. Oke guys, ikuti terus channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum nonton semoga besok nonton. Yang belum subscribe semoga besok subscribe. Oke? Dikoreksi? Yes.